Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kali ini kita belusukan di atas gunung ya. Ini jalannya munggah. Konon katanya kawasan sini tuh ada jejak-jejak atau peradaban ya, atau bilangnya itu arsitektur bergaya Nusantara. Ikuti perjalanan kami ya, belusukan di Mojokerto, Jawa Timur. Ini jalannya munggah ini. Ini agak detek ya, namanya gunung ya. Ikuti terus ya perjalanan kami ya, ngerusuk-ngerusuk atau belusukan di sini. Ini termasuk Wonderland Indonesia ya, atau keajaiban alam Indonesia. Ini merah putih lur. Di pelosok-pelosok itu ada bendera merah putih, atau di pedesaan ya. Ini geronjal-geronjal. Kita mendapati itu lur, atau gapura. Tempat itu masuk. Sebelum kita masuk itu gapuranya, di sebelahnya ini ada sebuah kayaknya musola atau masjid ya. Ini bergaya arsitektur model-model kekunoan gitu lur. Coba kita masuk ya. Sangat gagah sekali ya, Pak. Atau sangat besar sekali yang di kawasan sini. Coba kita menisi. Ini kayak bergaya arsitektur Jeparan gitu ya Kang ya. Ini model-model Jepara atau model Kudus ini, atau model sepertinya itu seperti bergaya arsitektur kayak model apa Kang ini Kang? Joglo. Joglo. Mojopahitan ya berarti ya? Ya, Limasan namanya. Oh, namanya Limasan. Kita ditemani sama Majapahit Setuh di klub. Ini lur orangnya. Itu bendera merah putih yang di pelosok-pelosok itu berkibar lur. Namanya juga Wonderland atau negeri ajaib ya Indonesia ini. Terdiri dari berbagai banyak suku ya Kang ya. Yeah. Suku, bangsa, ras, agama, atau bersimbolkan Bhinneka Tunggal Ika. Iya. Gitu lur. Jadi luar biasa sekali memang negara kita ya. Ribuan suku, ribuan bahasa, ribuan agama itu kemudian hidup rukun dalam satu kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia ya. Ini sesuatu yang sangat luar biasa, tiada duanya itu ya. Nah, artinya memang usaha penjajah untuk memecah belah persatuan dan kesatuan itu sesuatu yang selalu dalam rentang sejarah peradaban Nusantara itu ya. Nah, karena masyarakat kita yang sangat besar dan banyak sekali ini senantiasa usaha, terutama para penjajah, terutama pada waktu itu adalah kolonial Belanda, itu jumlahnya sedikit. Bayangkan saja, serdadu Belanda seluruh Nusantara itu tidak pernah lebih dari 5.000. Itu pun dibantu oleh sekitar 5.000 tentara rekrutan yang dinamakan dengan Kenil. Artinya pasukan Belanda yang berbangsa Belanda dan pasukan Kenil atau pasukan lokal yang direkrut itu tidak pernah lebih dari 10.000. Sedangkan pasukan dari Kesultanan Mataram, yaitu Kesultanan Yogyakarta dan Surakarta, itu saja itu ya, itu pasukannya itu 100.000. Artinya memang kalau memang benar-benar Belanda tidak menggunakan politik divide et impera, pecah belah gitu ya, kemudian adu domba, tentu tidak ada apa-apanya penjajah Belanda itu. Karena seluruh Nusantara itu pemerintah kolonial Belanda itu tidak lebih dari 5.000 saja. Nah, saat ini bagaimanapun juga ya, setelah penjajahan kemudian sudah tidak ada, bagaimana kemudian kita mengisi kemerdekaan tentunya ya, dengan hal-hal yang positif tentunya, dengan hal-hal yang produktif. Nah di sini memang ada semacam sesuatu yang ingin membangkitkan kembali, renesan ya, tentang kebangkitan peradaban kuno, terutama peradaban kuno Majapahit. Ya, di sini kita akan mengetahui banyak sekali cita rasa peradaban kuno yang mau dibangkitkan kembali ya, renesan, yaitu semangat kemudian cita rasa
peradaban Majapahit, arsitektur Majapahit, terutama rumah-rumah limasan, rumah-rumah joglo gitu ya, itu kemudian dihadirkan kembali. Disinilah kita mencoba kemudian menyaksikan ya arsitektur Majapahit. Artinya perumahan para bangsawan dan rakyat Majapahit di masa lalu gitu ya, tidak jauh berbeda lah dengan hal-hal seperti ini gitu ya. Nah, ini memang kita mengetahui bahwasanya kalau bertanya gimana sih istana Majapahit, kita akan seperti ini, menemukan pondasi-pondasinya saja yang banyak terbuat dari batu candi maupun batu bata kuno, sedangkan bangunan utamanya itu terbuat dari kayu ya, terbuat dari kayu. Nah, jadi kayu atau kekayon ya, atau nama lain dari kayangan gitu ya, itu dihadirkan dari kayu. Selain kemudian bisa kemudian menetralisir udara agar tidak terlalu panas, juga tidak terlalu dingin gitu ya. Kayu itu bisa seperti itu. Jadi kondisi ruangannya akan tetap hangat, ya, akan tetap hangat, tidak terlalu dingin, juga tidak terlalu panas. Itulah salah satu kelebihan dari rumah kayu. Nah, di sini kita akan merasakan sesuatu yang sangat sejuk. Nah, kayu berbeda dengan kalau seng maupun kemudian tembok gitu ya. Nah, itu biasanya lembab. Kayu itu menyerap kelembapan, termasuk kemudian menjaga udara agar tetap hangat. Inilah salah satu kelebihan dari rumah kayu dengan arsitektur seperti ini. Nah, ini arsitektur Majapahit yang senantiasa adalah sulur-suluran. Ya, sulur-suluran yang melambangkan sebuah keabadian ya, sebuah keabadian. Sulur-suluran ini atau sulur gelung ini melambangkan sebuah keabadian. Sedangkan arsitektur yang lain memang seperti heksagonal seperti ini. Nah, itu kemudian banyak juga ya serapan dari Tiongkok, termasuk juga dari masa lalu juga ada tradisi heksagonal seperti itu. Selain juga ceplok atau bunga-bungahan, nah itu. Nah, kebanyakan memang didominasi oleh sulur-suluran atau sulur gelung yang merupakan lambang sebuah surga atau keabadian gitu. Keindahannya seperti itu. Nah, ini kemungkinan kayu jati ya. Nah, ini kemungkinan kayu jati. Nah, entah apa ini dulu kemudian dengan niatan yang baik menghadirkan kembali cita rasa Majapahit, saat ini itu kelihatan kurang terawat. Nah, seperti ini juga dihadirkan kesenian kontemporer ya, kesenian kontemporer ya, berpadu dengan kesenian kontemporer, sebuah cita rasa akar-akar. Sebenarnya kalau kita lihat di reruntuhan Majapahit, terutama di situs Sumur Upas atau situs Kedaton, kita juga akan menemukan sebuah cita rasa kesenian akar-akar jati juga ada. Termasuk batu-batu Suseki juga kita akan menemukan di reruntuhan situs Sumur Upas atau situs Kedaton. Itu juga ada. Artinya memang sebenarnya jika dikatakan kesenian akar jati ini merupakan kontemporer, nah seperti kursi jati seperti ini, nah, kita mengingat bahwasanya Kesultanan Palembang pernah mendapatkan hadiah ya dari Demak itu ya, sebuah kursi jati seperti ini juga. Nah, ini luar biasa. Artinya memang peradaban masa lalu itu sebenarnya cukup luar biasa sekali. Nah, ini bagian dari samping dengan jendela-jendela. Nah, ini jendela-jendela. Nah, ini. Nah, di sini memang sangat luar biasa sekali loh. Selain kemudian rumah-rumah yang berjauhan dengan cita rasa taman-taman dan tanaman bunga gitu ya. Memang pada masa Majapahit secara situs lokalisasi setiap istana memang tersekat oleh lapangan, termasuk kebun-kebun ya, termasuk lapangan-lapangan untuk kuda, untuk gajah, untuk kemudian kebun pisang, kebun buah-buahan, mangga, rambutan, dan berselang-seling dengan tanaman puring ya, taman puring, tanaman andong seperti ini yang berwarna-warni. Itu memang cita rasa Majapahit. Ini taman asli Nusantara ya, sekitar Majapahit namanya puring. Misalnya dalam kitab-kitab kuno, kitab Negara Kertagama misalnya, terlihat sekali keindahan pura itu ya, berselang-seling tanaman andong, puring, bana, nagakusuma, cempaka, bunga-bunga juga ditanam. Selain kemudian keindahan, lihatlah seperti ini. Inilah yang bisa dikatakan juga Wonderland Indonesia. Lah, luar biasa sekali kan ya? Luar biasa sekali Wonderland Indonesia. Di sini kita akan menyaksikan sebuah kesenian
kesenian dari akar jati yang menyerupai hewan unta, jerapah, kemudian garuda, ya garuda, jerapah, unta, gajah, kambing, harimau, kijang, banyak sekali. Ya kita akan bisa menyaksikan bagaimana akar-akar ini secara alami kemudian menyerupai, ada yang menyerupai macan, ada yang menyerupai elang, ada yang menyerupai kemudian burung, kijang, gitu ya, harimau dan lain sebagainya itu. Nah ini sesuatu yang sangat wonderland ya, sesuatu yang sangat wonderland. Ya keindahannya itu tiada duanya memang. Nah ini karena kayu jati kesenian seperti ini itu ya hanya tentunya kalau saat ini itu hanya orang kaya saja ya. Memang kemudian di dalam istana-istana Majapahit selain rumah-rumah yang tertutup ada namanya mandapa-mandapa. Seperti inilah kemudian kondisi mandapa-mandapa tersebut. Nah, Bapak lihat di sini. Nah, di sini sungguh luar biasa sekali bagaimana kita menyaksikan mandapa-mandapa yang dipenuhi kesenian dan ukiran-ukiran kayu jati ya, honggel-honggelnya yang menyerupai kepala burung, kepala menjangan gitu ya. Seorang pertapa, lah ini ada seorang pertapa ini. Lah ada seorang pertapa yang seperti kesenian seorang pertapa seperti itu, seperti seorang dari Tiongkok, filsuf dari Tiongkok, Lao Tse. Nah, seperti sosok Lao Tse ya, Lao Tse, yaitu seorang filsuf dari Tiongkok ini. Nah, ini menyerupai Lao Tse, pendeta Lao Tse ya, Lao Tse. Memang di Cina itu memang ada namanya 3 kebajikan. Lao Tse, Konfuse, dan Mekse. Ya, nah ini ada 3, Lao Tse, Konfuse, dan Mekse. Ini juga kemudian cita rasa Lao Tse ya. Salah satu ajarannya itu memang menyatu dengan alam ya. Karena alam yang maha besar itu, yang sangat luas itu, dan kehidupan itu kecil gitu ya. Kita harus senantiasa seperti air, Tao. Nah, jadi Lao Tse ini adalah pendiri agama Tao, yang artinya air, yaitu kehidupan mengalir seperti air gitu ya. Tapi air yang lemah lembut itu sewaktu-waktu bisa merobohkan bangunan, bisa sewaktu-waktu juga bisa kemudian menghancurkan banjir bandang, mendatangkan banjir bandang. Ini salah satu filosofi. Lah ini seperti menjangan ini. Nah ini seperti banyangan. Nah ini seperti kuda mulet ini ya, kuda. Nah ini seperti kuda yang mulet, nah, luar biasa sekali. Nah ini alami, bentukan dari alam ya. Kalau kemudian ada pahatan-pahatan cita rasa kemudian pemahat kita di sini. Nah kita akan menyaksikan akar jati yang penuh dengan pahatan-pahatan ular, bunga teratai, katak, burung enggang, atau burung betet gitu ya, anggur, iguana, komodo, ikan emas, monyet, monyet bergurau di antara ribuan termasuk ikan, muncul bunga teratai ya, dan kadal dan lain sebagainya. Nah ini sudah kemudian ada perasaan halus, perasaan cita rasa seni dalam kemudian seorang seniman meluapkan dalam pahatannya, berpikir, berimajinasi, kemudian dituangkan dalam sebuah karyanya. Ini salah satu potensi yang perlu dikembangkan ya dalam sebuah karya seni yang sangat luar biasa sekali. Di sini juga ada meja kayu jati yang cukup besar. Nah ini. Tetapi jika kita lihat taman-tamannya yang wonderland ini ya, yang sangat luar biasa banyak ini penuh dengan dongkel itu pangkal dan akar dari pohon jati. Jadi kesenian akar pohon jati ini sudah langka dan mulai ditinggalkan. Karena sebenarnya sangat mahal sekali ya mendatangkan akar-akar pohon jati. Lah ini seperti Lao Tse ya. Lao Tse seperti seorang pendiri agama Tao dari Tiongkok. Jadi ini. Nah, ini kemudian ada sebagian teori yang mengatakan bahwasanya kesenian akar pohon jati itu berasal dari Tiongkok dan Jepang. Namun sebenarnya kalau kita melihat dari reruntuhan situs Kedaton atau situs sumber upas di Majapahit, kita akan menemukan jenis-jenis ini pinggalan kesenian dari akar pohon jati. Sebagian masih tersisa. Silakan kemudian bisa mengunjungi situs sumber upas atau situs Kedaton. Di sana ada beberapa. Iya. Artinya di sini sebenarnya kita tidak berbuat apa-apa, cuma kemudian menunjukkan bahwasanya kebesaran Majapahit di masa lalu dengan cita rasa budaya dan seninya ya. Nah kita terlihat ini mungkin yang tembok itu berwarna putih itu kemudian kelihatan rumah inti atau rumah dari pemilik lokasi yang sangat luas ini ya. Nah ini atau rumah. Semoga kemudian hal-hal seperti ini itu kemudian menginspirasi generasi kita agar kemudian meninggalkan hal-hal yang tidak berguna, apalagi hal-hal yang bersifat negatif ya, seperti narkoba, miras, kemudian dan lain sebagainya. Harus kemudian berpikir kreatif, inovatif, berpikir seni dan membuat karya. Jangan hanya mengolok-olok karya orang lain saja, tetapi silakan bersaing membuat karya.
untuk agar terkenang sebuah karya kita itu untuk anak cucu kita itu bisa merasakan bahwasanya kemudian bapaknya, bahwasanya kakeknya itu pernah meninggalkan sebuah karya yang sangat besar tentunya. Nah itu agar bisa terkenang sampai anak cucu kelak. Just Mira, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Lokasi ini sebenarnya memang di Dusun Kemasan atau tepatnya di selatan dari Dusun Kemasan, Desa Kemasan Tani ya, Desa Kemasan Tani di Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Semoga kemudian hal-hal seperti ini bisa menginspirasi dan mengembangkan kesenian asli Mojokerto, kesenian asli Majapahit, Wonderland Indonesia.